hari ini ya kan. Karena memang dari kecil ya Mas Dedi ya. Aku itu cita-citanya emang jadi chef. Jadi aku itu selalu masak di rumah ya kan. Karena pinter banget gitu. Biasanya aku suka masak kayak semur lidah buaya. Terus sup sirip ikan paus. Ya kan? Terus bala. Ada orang gila ngomong sendiri. Aku lagi ngomong Mas Dedi, benerin gak sih? Saya nggak peduli dia mau ngomong apa juga nggak peduli. Nggak ada isinya. Hey, itu masak. Masak tuh art, you know? Kau tahu. Apa itu? Salah satu sebab saya pisah sama istri saya. Karena istri saya nggak bisa masak. Nggak bisa masak? Nggak bisa masak. Saya masak makan makanan dia diare 6 hari. Serius? Mbak Kalida nggak bisa masak, yuk kan kalah sama aku. Lewat. Yaelah, kalau cuma urusan masak mah aku pinter banget. Saya punya pasangan lain. Ih, sombongnya luar biasa. Terus ke belakang ngapain ini? Nggak penting, kamu nggak penting. Kamu nggak penting. Lah, aku ditinggalin sendiri di sini. Wah, nggak tahu kalau aku bisa masak, aku ditinggalin lagi. Halo. Lihat, cantik, seksi, jago masak. Kamu apa? Ini pasangan barunya? Iyalah. Pasangannya Mas Dedi bener? Iyalah. Bener. Oh ya ampun, kok hilaf ya nih perempuan ya? Karena kurang ajar ya. Kenapa jadi dia yang hilaf? Kenapa jadi dia yang hilaf? Oh ya pasti hilaf lah. Coba Mas Dedi, bagusnya di sudut mana gitu? Ya kan? Kan nggak perlu dilihat dari bagusnya. Kalau kita mendekati seorang wanita yang jago masak, kita harus tahu cara mendekatinya gitu loh. Cara mendekatinya adalah Ya, dengan belajar masak lah. Masa harus begitu? Iya Aku ini bisa banget loh masak. Mau tahu? Aku masak. Coba. Kamu masak. Katanya kamu pinter masak. Iya. Coba, saya mau cobain Masak nih. apa ini ceritanya aku? Masak yang mudah aja dulu ya. Yang Telur mudah ya? kali, telur. Telur dia apa? Iya. Goreng telur gitu? Pokoknya kita mau lihat nih. Aduh, aku kalau yang ngocok-ngocok telur gitu aku bisa, tapi kalau goreng telur nggak tahu deh ya, bisa nggak ya? Ya kan biasanya dikocok dulu telurnya, habis itu baru Masak didadar. telur. Nanti yang nilai kamu. Yes. Oke. Sure. Pemirsa, nanti semuanya dicop-cop-cop. Nyalain gas nggak bisa. Nyala kan? Nyala tuh. Ya kan? Meledak. Allah Akbar. Kalau lagi masak nggak boleh dilatasi. Anda harus jelasin dengan ala chef. Ala chef. Alright, pemirsa. Pertama dinyalain dulu kompornya ya. Benar. Sampai apinya bup gitu baru dimasak. Kayaknya sih udah panas belum ya? Telurnya mana? Oke. Ini telur nih. Bukan. Ini langsung dimasak ya? Pakai minyak. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak ya. Nah, kalau terlalu banyak minyak, nanti takutnya kolesterol ya. Terus abis itu kita biarin dulu Katanya minyak. sedikit, tapi kok itu minyaknya kayaknya... Kebanyakan ya? Iya, agak Oh berarti sedikit, ini agak sedikit. secukupnya ya? Ini mau masak apa? Aku mau masak telur ya kan? Telur apa? Telur ceplok. Lama-lama Mas Dedi ini aku ceplok di kepalanya nih. Banyak protes deh. Masak telur ceplok aja lama lu banyak. Iya kan belum Cepat. panas. Minyaknya 1 galon. Oke. Aku harus tunggu sampai panas nggak sih Kak Farah ya? Gak boleh nanya. Oke, fine. Katanya bisa. Ceplok. Ceplok. Apa? Nyari apa? Nyari apa? Nyari apa ya? Nyari Aku apa? nggak boleh bikin dadar Cepat. Wow, minyak udah mau matang. Oke. Di sini aja deh. Ini sekarang kita pecahin telurnya. Wow. Ya, masuk. Sampai ke ini nih kulit-kulitnya. Ya ampun. Ya, nggak apa-apa lah. Ibarat kata kalau keraknya masuk, itu bisa menjadi makanan lain, yaitu kerak telur ya. Oh iya. Iya. Kasih garam. Selanjutnya dikasih garam. Ini garam Cepet, apa waktunya habis. Oke. Kita kasih garam. Ya, terus? Terus dikasih merica. Kayaknya nggak begini deh Mbak aku kalau masak di rumah nih. Kasih merica. Telur ceplok kasih merica. Iya. Bagus. Biar Terus? langsung aja gitu.
Pakai Terus? gula nggak ya? Nggak usah deh. Pakai gula? Iya dong. Kan hidup itu harus ada asin, manis, pedas ya nggak sih? Yang pahit mana? Hidup kamu kan Yang pahit. pahit. Aku lepehin apa biar agak pahit gitu. Udah. Oke. Aku takut meletup. Tuh, Mas Dedi aja kabur. Gimana sih? Kamu yang masak, masa saya sama meletup-meletup gini kabur? Aku kalau di rumah ininya panjangnya semeter. Udah dibikinin sama Mbak. Jadi kalau masak apa, aku dari jauh biar aku nggak kena. Udah. Wih. Wow. Oh my God. Nggak bakal ada. Ya, pecah tengahnya. Kak Farah. Rusak. Udah nih. Udah. Ini namanya telur setengah mateng. Udah. Taruh di piring nih. Iya, kayaknya mending nggak diangkat bisa deh. Bisa. Apinya dikecilin apa ya? Udah cepet taruh. Emang iya gitu? Penonton satu Indonesia cuma ngeliatin dia masak telur dari tadi. Oh my God. Ya, telur aku hancur semua, Om Dedai. Tuang. Tuang. Jadi deh. Bagus, telurnya bentuknya jadi kayak crepes, ya kan? Kelipet tuh. Gimana? Ini harus dicoba ya. Mau Om Deddy mau kasih? Enggak sama masak. Coba dong, kasih lihat hasil buatan aku Lihat yang gambar sempurna. telurnya. Om Deddy cobain dong. Om Telur. cobain. Bayi masak Telur nggak mau. mirip apa? Cobain Crepes. dikit. Telur mirip crepes. Iya mirip crepes, bagus banget. Saya Om aja masak. Deddy. Masak telur nggak Cobain begitu telur. caranya. Luar biasa. Aduh. Kamu suka gitu sih kalau masak telur tuh. Sebentar. Pertama, tahukah Anda cara membedakan telur matang dan telur mentah? Tahu Ya. caranya? Kenapa? Nggak tahu? Dibuka. Aduh. Kasih minyak secukupnya. Kan kita harus masak tuh secara chef. Nah, kasih minyak secukupnya. Diaduk-aduk pakai tangan. Ya. Ini kalau hasilnya sama aja nih sama aku nih. Kasih garamnya dulu aja di sini. Soalnya kalau dikasihnya di luar kayak kamu tadi, ntar garamnya jadinya kemana-mana. Jadi saya kasihnya di sini gitu loh, biar nanti. Mana ada orang masak begitu ya? Kenapa mau saya dong? Saya masak emang kenapa? Yang penting jadi kan heran. Tadi mana ada ngambil minyak lagi sedikit. Wah. Anda jangan salah. Zaman sekarang itu bukan caranya, tapi hasilnya. Emang Anda lihat di restoran masaknya gimana? Enggak kan? Emang Anda tahu kalau Anda di restoran coba beli makanan gambarnya bagus hasilnya? Udah. Ini minyak kenapa nggak mau ngumpul ya? Nah kan. Ini gaya udah cakep banget nih. Coba. Apinya kurang. Ini api nyala nggak sih? Oh nyala. Pecahin telurnya. Om Deddy mau pakai obor. Kalau kompor kurang, kenapa di situ? Tunggu dengan doa. Bapak teladan tuh gini, saya tuh pagi tuh masak loh buat anak saya. Aduh. Iya. Kayaknya nggak percaya deh. Cowok kalau bisa masak seksi ya. Tuh, dengar Anda. Tapi Om Deddy enggak sih. Kan nggak bisa masak. Itu tadi Ini masak nyobain siapa? begitu. Ini nyobain siapa? Ya nyobain Om Anu lah. Kemana, Nu? Lo disuruh Jadi kalau nyobain, Nu. kenapa-napa ya Om Anu aja ya. Nu, sini, Nu. Om Anu makan telur, protein biar cepet gede ya. Ya, saya chef, Mas. Chef Piteng. Safety tank. Nu, cobain, Nu. Ini Om Anu umurnya berapa? Satu Satu. tahun yang lalu. Pakai doa takut keracunan ya. Maaf, Anda suruh saya masak telur, ini buat apa ya?
Makan, Nu. Oke. Oke, Oke, apa apa, Nu? ini? Boleh lagi nggak, Mas? Tuh kan, berarti enak. Nggak lapar saya. Ya. Buat apa daunnya? Kan kalau di restoran-restoran biar indah. Oh, coba. Kita harus menghias, itu yang penting. Kasih Apa daun yang namanya, bagus. garnish? Apa sih? Garnish. Di garnishnya Kasih cabai pakai yang bagus. Kasih tomat 1. Apaan Nah, itu that's not tomat. itu apa? itu Ini wortel. kasih wortel. Coba dibandingkan hasil masakan saya. Hei, makanan itu yang penting rasanya. Coba udah nyobain punya aku, coba punya Mas Dedi. Enakan yang mana? Ini telurnya kayak disyaratin ya. Nah, Dari tampilannya keren nih. Wih, dari tampilannya. luar biasa. Kalau mau lama di hitam putih sih. Wah, pakai ngancem. Pakai anceman. Enggak Oke. ngancem saya. Enggak ngancem. Wih, luar biasa. Wah, Tapi guys asin ya? Asin ya? Mau kawin, Mas ya? Asin. mulut lu aja sepak rasanya. Nggak bisa, dia nggak bisa nilai-nilai, Oke. harus chef. Silakan Chef Farah, Oke. silakan diicip. Begini. Kalau dari penampilan ya, kan itu sesuai selera ya. Jadi ada orang yang memang suka telur ceplok kuningnya dipecahkan. So this will be perfect. Tapi ada juga yang suka seperti my son Arman, dia kalau makan telur ceplok, dia mau kuningnya seperti ini. Ya, namanya sunny side up, kuningnya still runny and uncooked. This is perfect. Jadi menurut saya, dua-duanya oke. Itu tergantung selera kita masing-masing. Maaf. Anda chef beneran bukan? Ini perfect dari mana ya? Harus diicip rasanya. Well, kan kalau dibilang nggak bagus kan itu selalu usaha ya. Jadi gini, siapapun yang baru mau coba masak di dapur, kita jangan pernah kasih mereka penilaian yang negatif. Kita harus selalu kasih penilaian yang positif karena itu yang akan memberi mereka semangat untuk selalu masak di dapur. Gitu. Jadi aku bagus begini. Bagus. It's very nice. Rasanya. Tapi kalau cicipin aku agak takut ya. Oh, kurang ajar dia beneran. Kalau cicipin agak Sama takut. kita loh. Padahal kita mau masaknya Harus dari coba. Silakan, Ini ada banyak baru. sendok di sebelah sana. Nah, Oke. Kak Farah, nggak apa-apa. Paling nanti kalau buang air minum obat aja ya. Pray for me. Ya. Cepet banget nyobain nih. Dan ini telur full of oil. Tadi minyaknya banyak sekali ya. Tadi, nah. Dia aja saya udah suka loh. Aku juga bisa, aku bisa. Tenang. Kalau cuma doang mah. Lama-lama aku penasaran deh sama telur buatan aku. Ini enak nggak? Oke, Jo, rasanya oke. Kamu Yes. tuh apa Aku mau sih? icipin. Allahu Akbar. Ih, nggak higienis. Terus yang ini juga dicicip kan? Ya. Good. Oh my god. Asin sekali beneran. Maksud sih. Berarti bagusan punya aku ya. Coba. Kalau rasa enakan yang kamu sayang. Serius tuh Yes. kan? Pas. Ya Mas Dedi kayaknya beneran mau nikah lagi ya Kamu Mas? salah ngambil kali. Nggak asin ah. Oh my god, so bad. Iya. Ini kayaknya darahku langsung naik deh. Nggak makan bisa. yang Maaf. asin-asin. Asin tidak asin, manis, gurih itu selera. Anak saya kalau nggak dikasih asin nggak mau. Saya nggak terima. Tapi ini kayak makan air laut loh. Nggak apa-apa, itu ibarat kata jadinya telur asin. Iya. Yeah, that's right. Udah ngobrol sama Telur berdua. asin. Ngambek. Chef, jangan ngambek, Chef. Ini Kak Farah bener. Silakan. Oh, Sebelah thank sini. you. Thank you. Langsung ditelen.
Iya. Tuh gimana, asin kan? Enggak, enak. Siapa bilang asin? Gak percaya sama omongan kita. Asin dari mana? Urat-urat di kepala keluar semua loh, Enggak. Om Deddy. Gimana tuh? Tanya. Minum dong, minum. Serius. Dibilangin. Gak Nih, percaya. Kak Farah ini kan sekarang terkenal sebagai chef ya kan? Tapi dulu awalnya nggak didukung loh sama orang tua, bener ya Kak Farah ya? Iya, bukannya nggak didukung ya. Mereka juga nggak tahu sih sebetulnya. Soalnya kalau mereka tahu Kak Farah tuh pengennya jadi tukang masak, pasti nggak direstui. Oh jadi orang tua nggak tahu gitu kalau Kak Farah jadi chef? Bener. Jadi waktu sekolah masaknya itu kebetulan kita lagi Krismon di Indonesia. Oh. Nah, orang tua Kak Farah tuh udah nggak bisa biayain lagi, udah nggak sanggup ya, karena kebayang dolar yang tadinya cuma 2.500 tiba-tiba dolarnya naik jadi 14.000. Terus Ada lagi syuting minum apa segala macem. Anggap aja wine ini lagi dinner berdua. Iya. Terus akhirnya? Terus ya dolar yang dari 2.500 tiba-tiba naik jadi ada yang sampai 14.000 waktu itu. Terus dibilangin oke, kalau tetap mau ada di Amerika ya pikirin sendiri. Kalau mau pulang ke Indonesia ya kita bantu biayain. Nah kebetulan Kak Farah lagi seneng-senengnya waktu itu tinggal di Amerika. Jadi akhirnya mikir kan oke, kalau mau biayain sekolah sendiri dan Harus kerja ya. dan aku juga bakal ngambil major yang benar-benar pengen yang dari hati gitu, which is waktu itu pengennya sih ngambil kulinari, pastry art. Oh, Iya. akhirnya dari situlah meniti karir sebagai chef. Yes. Apa bukannya kamu megang daging sama ikan mentah aja geli? Guys, well waktu sekolah sih ngambilnya pastry. Jadi Oh, sebetulnya pastry. kue-kuean, iya. Tunggu. Berarti kalau gitu orang tua memang nggak setuju jadi chef dong? Ya mereka bukannya nggak setuju ya, kayak yang kalau misalnya itu atas biaya mereka, pasti mereka kurang support. Karena apa? Karena mereka mikirnya zaman dulu my father is very conservative. Pasti mikirnya kalau kita mau sukses, kita mau banyak uang, sekolahnya tuh harus ngambil bisnis, ekonomi. Masa sekolah jadi tukang masak gitu loh. Apalagi jauh-jauh ke Amerika. Kok disekolahin maunya jadi koki gitu kan. Di Indonesia juga berapa tahun yang lalu, di atas 10 tahun yang lalu, sepertinya kalau kita kerja di dunia culinary industry itu juga belum terlalu keren gitu. Oke, pertanyaannya gini aja, Ya. kan walaupun orang tua tidak setuju tapi tetap menjadi chef. Pertanyaan sederhana, menyesal tidak akhirnya menjadi chef? No, not at all. Malahan aku seneng sekali ya karena ini benar-benar ngikutin my passion. Dan orang tua juga karena memang ini perjuanganku sendiri, biayaku sendiri, mereka juga nggak bisa komplain kan. Jadi aku juga mikirnya ngambil sekolah kulinari, ngambil sekolah masak itu nggak ada ruginya. Walaupun tidak terpakai secara profesional, paling nggak kan bisa untuk menyalurkan hobi. Kita bisa masak untuk keluarga, kita bisa masak untuk diri sendiri. Jadi nggak ada salahnya. Dan malahan itu akhirnya yang jadi industri yang aku tekuni. Oke, itu bagus banget. Nah ini juga bagus banget buat penonton di rumah ya, adik-adik. Kenapa? Karena kalau kita sekolah dan sebagainya, semua orang mengalami hal yang sama, sekolahnya sama, pelajarannya sama. Tapi punya keahlian berbeda, nah itu punya nilai plus yang berbeda, ya kan? Kalau semuanya belajar di sekolah, semuanya mendapat ini yang sama. Ini keahlian yang berbeda. Dan ini penawaran jasa itu sekarang luar biasa loh. Bisa masak itu nambah keahlian loh. Iya, betul. Makanya saya mau belajar sulam besok. Belajar sulam? Ya. Sulam alis? Sulam apa? Sulam alis. Sulam alis, sulam bibir. Biar ada keahlian yang lain ya. Tapi kita ada chef hebat lainnya selain satu ini, jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Sebelum kita mulai ini kita mau tanya dulu sama penonton yang ada di sini. Kenal atau pernah tahu tidak ada chef yang namanya Gordon Ramsay? Tahu? Nggak tahu? Anda bagaimana, saya baru tahu tadi waktu saya. Tapi seenggaknya saya tahu kan? Kalau chicken Gordon Blue aku tahu. Itu. Kalau Farah? Tahu dong. Kenal nggak? Gordon Ramsay itu kalau kenal sih enggak, tapi ke restorannya pernah. Pernah ke restoran ya? Pernah yang di Los Angeles. Terus dia itu terkenal sebagai seorang chef yang galak sekali. Jadi dia tuh kalau masak sambil marah-marah. Iya. Bayangin makanannya asinnya kayak apa tuh. Beneran, banget ya? beneran. Tapi sebetulnya sih kalau yang aku dengar dia itu sebetulnya orangnya baik sekali. Cuma kalau di TV memang karakternya dibikin dia yang wah, yang mean, yang galak pokoknya. Tapi kita lihat ya kalau yang belum tahu seperti apa sih Gordon Ramsay ini. Silahkan. I'm done. You
you, 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 you. Service tonight. You can't even hold it together for the second ticket. Get out, Gina. Zacky Wacky. Chef Zach! Hey, look at me. Hey, look. Is this a joke? No, Chef. Zacky Wacky. Sorry, I apologize about that, Chef. Yeah, do me a favour. Get out. Yes, Chef. Off, will you? Hey. No, you apologise. Don't do it again, okay? Because I think it's a bit bizarre that you finished it and you get a ladle of fish up like that and you put it over the risotto. So I'm asking you, you refuse to tell me. Then you want to open your fat fucking mouth. So why is it on there? I'm sorry, Chef. Takut? Hah? Iya. Takut? Kenapa takut? Galak banget. Gimana jadi makanannya ya? Kok dimarahin terus? Tapi kita punya orang yang pernah kerja sama dengan chef tersebut. Makanya kita langsung, ini ada chef juga di Indonesia, tapi dia pernah bareng kerja sama dengan Gordon Ramsay. Kita mau tanya seperti apa, ini adalah Chef Hengki Effendi. Apa kabar? Wih, luar biasa. Anda pucetnya sampai sekarang. Hai, Chef. Masuk pucet soalnya. Kebanyakan dimarahin Silakan, kayaknya ya. silakan. Silakan. Tuh kan, lihat kan, pucetnya sampai sekarang. Agak linglung ya, kebanyakan dimarahin apa gimana ini? Banyak dimarahin kali. Kali-kali ketemu sama Gordon Blue itu kapan? Gordon Ramsay. Gordon Ramsay. Iya, kapan? Waktu di London 2004. 2004? Oh, Anda kena dimarahin nggak? Kok Anda masih getar sampai sekarang? Dimarahin. Dimarahin juga? Dimarahin. Dimarahin apanya? Anda kok bisa ketemu sama dia, ngapain Anda? Waktu itu saya dapat chance kerja bareng di restoran Gordon Ramsay di London waktu di Swiss. Waktu itu kan Gordon Ramsay datang ke Swiss gitu ya. Terus mencari beberapa orang, start 2 orang dari 15 orang aplikasi gitu. Terus, 12 orang mengaplikasikan dirinya, dipilih 2 orang? Iya, 2 orang. Anda termasuk yang 2 itu? Iya. Oh ya? Oh, satu Berarti lagi. Anda bisa masak ya? Bisa. Iyalah. Ya masa nggak bisa, Om? Mau dilempar wajan kali ke mukanya. Kalau nggak bisa masak. Saya kan berikan informasi gitu loh. Kenapa sih kamu? Ini kan talk show, harus jelas ke penonton Oh, iya, kita. iya, benar-benar Ya, berarti juga Anda sih. bisa masak kan? Enak Anda masaknya? Lumayan. Lumayan tuh, kan dia aja masih ragu kok. Kan makanya kita Ya jelasin. kan yang nilai orang. Nah, Anda terus dimarahin sama Gordon Ramsay? Iya, pernah. Dimarahinnya gimana? Kenapa? Waktu itu saya bikin tumisan jamur atau saute mushroom. Tumis jamur, Iya, saute mushroom. sate mushroom. Bule lu kasih sate di mana? Terus? Enggak, kalau istilah di dapur, kalau tumis itu kan saute. Oh, saute bukan saute. sate. Oh, bukan sate. Tadi dibilang sate. Oh, terus? Tumis jamur. Tumis jamur. Terus ternyata beracun gitu nggak? Enggak, kurang perfect. Kurang perfect. Iya. Akhirnya? Jadi kan pas lagi di pass section, di sana kan ada pass section. Jadi sebelum dikasih ke waiter, ada namanya pass section, kemudian di plating sama chefnya kan, terus ternyata pas lagi dicek sama dia sebelum di plating, ternyata dia terlalu mushy Minyak. berminyak atau lembut gitu Iya. ya. Jadi terus kan terus dibalikin, do it again, terus pas lagi do it again ternyata masih salah juga, Masih langsung salah. dilempar gitu. Dilempar apanya dilempar? Itunya jamur yang sudah ditumis itu. Dilempar ke Karena mana? nggak pantas untuk taruh di plating di Dilempar ke? tamu ya. Hah? Dilemparnya ke? Di badan saya gitu. Wow. Oh, dilempar ke badan kamu? Iya. Apanya? Tumisan jamur ya. Jamurnya itu? Iya. Wah, berarti masih sekarang jamuran ya? Wah, kok operasi? Iya. Lain kali kalau kamu masak buat saya, kalau saya cobain nggak enak, Iya, mau dilempar juga? tetap saya makan jamurnya. Bagus, bagus. Piringnya saya lempar ke kamu. Tapi memang marah-marah gitu emang? Iya, marah-marah. Oh ya? Itu waktu Anda dilemparin jamur gitu, Anda nggak marah? Nggak marah. Kenapa nggak marah? Takut lah lu ya? Enggak, kita semua kan kalau di dapur ada kayak kalau ada head chef atau head chefnya kita selalu head down. Jadi respect ke chefnya gitu. Memang chef itu banyak yang galak. Jadi kalau kita kerja Kamu di enggak? dapur, well, Apa-apa? Kuda-kuda. Enggak, dulu kan aku juga kerja di hotel ya, di dapur profesional, dan memang di sana itu very stressful. Kita kerja harus secara cepat. Terus yang namanya error itu harus benar-benar diminimize karena kan
semuanya kan harus sangat produktif dan we have to do everything right. Dan banyak sekali chef yang kalau misalnya kita melakukan kesalahan yang lempar. Kamu pernah apa. gitu nggak? Pernah. Pernah marah-marah? Marah-marah pernah, dimarahin juga pernah. Tapi pernah marah-marah? Iya. Pingin pernah dong coba deh. Kenapa jadi gitu? Apa kan pingin tahu kalau dia marah-marah seperti apa? Oh, galak gitu. loh. Ya, Galak saya suka nggak apa-apa tapi coba kalau marah gimana sih? Cerita deh, cerita deh. Enggak. Kamu marahin siapa? Ada deh, mau tahu aja. Lapar aja sampai nggak mau ngeliat Om Deddy. Pahit-pahit kan. Kayaknya agak-agak jijik ya. Tapi beneran pernah marah? Pernah dong. Terus of course. marahnya kenapa gitu? Kenapa marah? Well, kadang-kadang, kan my day is it can be very stressful. Dari pagi sampai malam itu kita kan pasti selalu ada Kerja, jadwal ya. kan. So I have a team and I love my team. I love my girls. Cuman ya kadang-kadang kalau misalnya hari yang udah direncanain ada sesuatu yang miss atau nggak sesuai atau just there is some mistake sometimes. Anda marah? Ada ya tergantung juga. Kadang-kadang ada yang satu hari yang I'm just very irritated gitu kan. Jadi ya marah juga. But I try my best not to. Cuman kadang-kadang agak susah sih. Because apalagi setiap hari aku tuh pasti yang kayak buru-buru mau kemana itu pasti buru-buru. Jadi kalau ada sesuatu yang salah kayaknya yang Gitu ya? Tapi Yes. nggak apa biasa, karena kita juga di Indonesia juga ada chef yang marah-marah terus katanya di TV. Oh iya, betul. Coba kita lihat ya, kita punya videonya. Ya, kamu bisa ngecek. Kamu di sini kan bisa ngecek kan? Oh, iya. Lihat bawahnya kosongnya kayak gitu. Ya, Chef. Bisa kan? Bisa, Chef. Bisa nggak? Bisa, Chef. Bisa nggak? Tinggal dilihat flip, Din. Bisa, Chef. Bisa kan? Clean this shit up. Rigatoni. Alright, I need one rigatoni on the fly now. Rigatoni. Woi budak. Rigatoni yes ya. Satu order berapa? Ini kenapa pakai ini? Ada dua, lem itu ada dua. Satu lagi mana? Satu lagi di oven. Oke, kenapa pakai oven ini? Kenapa nggak pakai oven ini? Woi, keranjang nggak nyebrang oli dari tadi saya bilang mana sih? Kamu dari sana ke sana kan? Buang sampahnya. Iya, nggak nyebrang. Kamu bisa kerja ini? Kamu bisa nggak kerja ini? yes. Awas kebakaran itu, lihat. Alright, rigatoni table 3. Mana lem satu lagi? Couscous belum jadi. Couscous nggak ada rasanya. Itu tadi Chef Juna. Nah, Chef Juna itu harusnya kita undang hari ini, tapi dia tidak bisa datang karena lagi digebukin sama yang tadi. Untung nggak dateng, kalau nggak tadi aku bikin telur udah dimaki-maki. Tapi Oh itu aslinya, dilempar ke muka. tapi aslinya Chef Juna tuh baik loh. Waktu salah satu pesertanya keluar, dia nangis pada saat itu. Oh iya, karena iya. yang dimarahin jadi kurang jumlahnya. Oh iya bener ya. Iya juga. Oke, kalau Chef Juna marah-marah nih, Chef marah-marah. Kamu marah-marah, tapi kalau kamu marah kayaknya cantik ya. Aduh, you don't want to see me marah-marah. Kenapa emang? No, I can get pretty nasty kalau lagi marah-marah, bener deh. Dia marah aja bisa bagus gitu ya. Mas Deddy mungkin mau lihat kalau aku yang marah-marah enggak? Saya cita-citanya cuma lihat kamu tuh kesurupan. Cuman nggak pernah kejadian. Amit. Jadi, nah kalau Chef Hengki, Anda pengalamannya apa? Dimarahin terus? Kalau di dapur ya kita selalu dimarahin sih. Anda nggak pernah marah-marah? Waktu di sana saya nggak pernah marah-marah. Cuma kalau di sekarang kan saya punya sebuah outlet gitu ya. Mungkin ya saya membawa apa kayak disiplin dari yang saya dapat dari Gordon Ramsay untuk ke Marah-marah nggak? Lumayan. Marah-marah juga? Marah-marah juga. Anda bisa marah rupanya ya? Nah, Anda kalau marah-marah gimana? Kalau lagi apa kalau marah-marah? Ya sama kan kita kan ekspektasinya kan kalau kita kan membuat makanan itu kan perfect, enak buat ke tamu. Jadi misalnya staff kita atau yang itu kurang nice atau perfect untuk membuat suatu masakan, jadi apa yang saya dapetin dari Gordon Ramsay saya aplikasi gitu.
Marah-marah, teriak-teriak gitu juga? Ya kurang lebih. Oh ya? Tapi Daddy, intinya ya, kalau kita dimarahin memang waktu masih kerja di hotel dulu, kadang-kadang ada sih satu hari yang kayak pengen nangis pulang karena dimarahin. Cuman you have to know, kalau kita dimarahin seperti itu jangan pernah diambil hati karena nothing personal, itu cuman soal kerjaan gitu loh. Jadi setelah dimarahin ya udah gitu, jangan pernah ngerasa kayak dendam atau kadang ada yang abis dimarahin oh udah deh aku langsung berhenti kerja, jangan pernah kayak gitu. Kenapa? Karena kita kalau udah mulai kayak mengambil keputusan kalau kita lagi sedih atau lagi sebel, itu bisa yang bikin kita kayak apa ya, kayak tertinggal gitu loh. Jadi just stay focused. Tahu kalau kita dimarah karena ada satu kesalahan. Jadi benar-benar jangan diambil hati dan jangan bikin itu kayak kita ngambil keputusan yang not good for us gitu. Iya sih, jangan dimasukin hati gitu intinya. Cuma saya tuh mau tanya. Maaf nih gara-gara makan telur tadi nih. Makan telur sendiri juga. Saya masak itu ya. Saya mau tanya, saya tuh lagi bingung ini. Anda tuh kan chef ya, dua-duanya chef. Kalau ada chef Juna saya marah-marahin ini. Tapi karena chef Junanya nggak berani datang aja ke sini dia. Macet soalnya. Ketutup kayaknya jalanan gitu. Sebenarnya Chef Juna mau datang tapi jalanannya ketutup tadi. Tapi gini, gimana sih seorang koki dibilang Anda masak masakan enak, makanan enak? Kan enak itu kan taste kan beda-beda ya. Orang-orang taste-nya beda-beda gitu. Gimana bisa mengetahui bahwa masakan kamu tuh enak gitu? Atau masakan Anda tuh enak, taunya dari mana gitu? Kan nggak bisa, yang nilai siapa? Kan rasa ada beda. parameternya. Nah, parameternya kan tidak ada. Bisa aja dong saya mengaku saya chef, dibilang asin enak, kempeleng kamu kalau nggak enak. Well, I guess kita sebagai seorang chef itu kan tugas kita itu membuat customer kita happy. Jadi apa yang kita masak ya yang menilai ya customer gitu. Makanya kita bisa kalau misalnya kita punya restoran kita bisa laku dan sebagainya. Itu karena customer kita appreciate dan merasa masakan kita enak gitu. Jadi seperti yang Dedi bilang tadi, itu kan yang ngukur kan tiap individu kan beda kan? Ya. Oh, iya. So I guess you just try to do the best yang kira-kira orang bisa hargai gitu. Cuman memang tiap chef kan punya kayak ciri khas atau kekuatannya masing-masing. Apa yang aku bikin mungkin Chef Hengki nggak bisa bikin. Okay. Apa yang Chef Hengki bikin? Kalau begitu saya tanya gini. What is your best one? Well, I love pastries. Kalau aku tuh selalu dari dulu memang kue-kuean ya pastry dan memang background sekolahnya terus pengalaman semua kan di Amerika ya. Mungkin bisa dibilang kalau yang aku suka sekali kalau di rumah tuh pasti bikinnya yang sesuatu yang just like comfort food, all American comfort food. Of course my training juga pernah di professional kitchen. Jadi kue-kuean intinya. Iya kue-kuean tapi yang lebih kayak rustic, lebih just comfort food like homey, cookies. I love making cookies. You wanna try my cookies? Oh yes, ditawarin coba. Yes aja. Saya padahal nggak dengar dia ngomong apa loh, tapi kalau dia nawarin sesuatu harus yes. Tapi saya punya bintang tamu satu. Ini chef yang hidupnya bahaya. Hah? Ya. Kenapa? Karena dia adalah mantan chef Istana Negara yang sudah memasak untuk 5 presiden Indonesia. Bayangin kalau presiden makan dan diare. Nah lu. Kayak apa dia coba? Ya kan? Kita undang ya. Ini adalah Chef Sukijo. Apa kabar Pak? Hai Chef. Ayo. Nah, silakan Pak, silakan. Selamat malam. Sebelumnya kita tanya aja dulu. Anda melayani 5 presiden ya, betul ya? Iya. Dari presiden? Pak Soeharto sampai Pak Yudhoyono. Pak Yudhoyono terakhir. Oh ya, berarti SBY, dari ya. Pak Soeharto sampai SBY ya? Iya. Oke, kalau Pak Soeharto sukanya makan apa? Bukannya yang manis-manis ya, jadi kayak bacem-bacem gitu. Kayak ayam ya mesti agak manis. Manis-manis, Iya. terus. Kalau yang kalau Pak Habibie netral. Pak Habibie? Netral makanya kan orang internasional, mereka jadi orang internasional ya, apa aja mereka nggak aneh, yang penting the best food. Yang penting sehat itu. Ya, sehat ya. Terus Kalau Gus Dur? Pak Gus Dur sukanya ya kambing sama steak daging. Kambing sama sirloin, stik ya. daging. Pak Gus Dur sukanya Gus Dur, kambing iya. sama stik daging. Oh, Makan oke. daging merah. Siapa lagi? Ibu Mega. Kalau Ibu Ibu Mega Mega. emang wanita ya jarang makan di istana atau ini, mereka makan di rumah. Jadi saya Ibu Mega nggak kalau- pernah makan di sana? jarang makan kalau untuk dari istilahnya
pribadi lah, udah nggak ini jarang makan di istana. Oh, setelah itu? Kalau Pak Yudhoyono dulu sampai di istana di sini juga, sampai di istana Bogor, sampai kadang-kadang 2 hari bawa delegasi 500 orang apa ini ya saya di istana Bogor. Sukanya makan apa? Kalau mereka sih gampang sih kayak sop. Kalau Pak SBY-nya sendiri suka makan apa? Ya mana? Pak SBY-nya sendiri suka makan apa? Makannya sih hobinya soto sama kerupuk. Soto sama kerupuk? Soto ayam sama kerupuk. Oh murah dong berarti. Iya. Terus kayak kacang-kacang ya, kacang itu bisa direbus sama ubi sama ketela juga itu di. Itu kalau presiden makan itu presiden yang minta atau Anda yang menawarkan? Jadi kayak kepala rumah tangga menawarkan makan apa hari ini gitu. Jadi langsung kita bikin semuanya, nanti kita baru di tes juga di segala macam. Oke, saya mau ini banyak pertanyaan saya mau tanya, dan saya ada tantangan untuk para chef yang ada di sini. Iya. Saya mau menguji kemampuan mereka dengan memasak estafet. Tapi selain satu ini dan banyak pertanyaan. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Menurut saya dengan Chef Sukijo. Jadi kalau misalnya masak untuk presiden, makanan ini harus dites dulu nggak? Ya, semuanya harus tes dari mulai minuman sampai semuanya. Kita harus dites. Yang tes siapa? Ada dokternya. Ada dokternya? Ada Dia khusus cobanya dokter, dimakan gitu atau dia main? Sama, ya dimakan, dites sama dokternya, harus dimakan. Saya juga sama-sama, mereka juga ngetes, saya juga harus. Berarti presiden-presiden itu selalu makan makanan sisa dong? Ya. Lo iya dong? Lo iya dong, kan dimakan dulu sama dokternya? Ya kita kan kalau kita jadi koki kan harus dimasak, harus tes dulu. Terus nanti kita dikasihkan pemain kita untuk dites ke dokter, ya kita dokternya harus makan yang kedua. Ketiga presiden. Yang ketiga presiden. Iya. Berarti presiden makan setelah dokter dan Anda kan? Iya. Berarti makanan sisa. Nah, Anda yang ngomong. Tapi Ya, kan yang sebenarnya bukan sisa kan. Kita pengetesnya kan juga harus pakai spoon yang steril. Supaya nggak ini. Jadi ntar kita harus dicuci Tapi lagi. kan kalau masalah misalnya sakit perut nih atau diare gitu, itu kan ketahuan diare itu kan besoknya gitu. Kan nggak mungkin langsung makan wah sakit perut, nggak mungkin kan. Makan dulu 2 jam sakit perut. Nah gimana tuh? Pernah nggak kejadian presiden makan terus sakit perut? Belum. Belum? Jadi gini Mas, jadi kalau untuk presiden, untuk tamu negara, untuk menteri, untuk jenderal atau bintang pas ini, makanan tuh sebelum disajikan tuh semua dites dulu. Itu kalau ada yang mengandung racun apa, udah kelihatan dari situ. Jadi dicari semua dulu, nanti baru. Maksudnya mengandung racun kelihatan dari mana? Kita kan ada di belakang, ada salah satu botol gini. Jadi dikasih untuk anti racun itu. Jadi ntar kalau ada salah satu yang kayak tusukan gigi itu dimasukkan ke dalam nih, tengah-tengah gini. Nanti kalau ada racunnya, itu warna berubah. Racun tuh pengertiannya apa racun? Ya racun ya membahayakan diri. Enggak, maksud saya gini, kalau kebanyakan cabai gitu, Anda sakit perut kan bukan racun cabai. Ayo. Kalau masalah banyakan cabai mungkin bukan racun. Ini jadi kalau yang expired, jadi udah terlalu lama. Itu kelihatan. Nah kalau diare nggak pernah presiden diare? Selama ini saya sampai dari Pak Harto sampai Pak Yudhoyono belum pernah masakan dari teman-teman kita tuh sampai ini belum pernah diare. Jadi emang benar-benar steril dites supaya kita menjaga kalau ada tamu negara. Semuanya kita harus kerjasama yang baik. Anda kenapa berhenti, Pak? Bukan berhenti, ya kata udah umur kita harus pensiun nyari. Oh, udah pensiun. Iya, udah pensiun. Nah, saya wira swasta sekarang Mas jadi. Sekarang Anda buka restoran? Udah. Di mana restoran? Daerah Ciledug. Restoran apa itu? Steak, macam-macam. Ada 50 menu saya. wow. Ada 50 menu. Itu Iya. dites juga enggak dong, Pak? Ya saya ngetes. Oh, Anda ngetes? Saya tes dulu. Berarti kalau saya ke sana saya tetap aja Siap. makan makanan sisa Anda, Pak ya? Siap Mas jadi. Keren loh. Ini Chef Sukijo disumpah ya katanya waktu Iya, jadi dulu chef kalau waktu masih presiden. kita masih dalam masak untuk tamu negara ini kita nggak boleh di sia-sia kayak masuk ke TV publik kan dikasih ke TV gini nggak boleh sebenarnya. Oh, nggak boleh? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya karena kan menjaga mungkin image apa ya untuk negara, untuk apa segala. Dulu emang kita waktu kamu kalau diajak ini ke TV kali ini jangan mau kalau di ini karena kita harus dirahasiakan banget. Iya, karena takutnya ada orang pihak ketiga yang mau Ya. meracun atau apa segala, Itu pasti dia. hubunginnya Anda kan? Karena kan itu menjaga nama negara. Oh, ini penghargaan Anda sebagai chef. Ini di mana ini, Pak? Ini di dapur saya. Oh, kira Sekarang. dapur presiden, bukan, Pak ya? Iya, bukan. Oh, itu oke. Nah, Anda sebagai chef istana nih ya. Ya. Anda dibayarnya berapa, Pak? Kalau di restoran itu kan kita kerja di
di pariwisata ya, di hotel. Jadi yang bayar perusahaan, bukan ke sana kan kita istilahnya dari perusahaan ditugaskan ke istana itu. Oh penontonnya ngeliatin makanan kan, ngeliatin makanan kan padahal kan. Ini yang masakin presiden loh, bayangin lucu. Jadi yang bayar bukan Istana juga nggak pernah. Nggak pernah nggak ada presiden yang menghampiri Anda, wah you good gitu, ada nggak? Sering. Sering? Siapa Pak. yang paling suka memuji Anda? Pak Habibie sama Ibu almarhum. Pak Pak Habibie sama Ibu Ani. Oh berarti keluarga Habibie? Iya. Keluarga Habibie. Karena saya bergabung sama Pak Habibie mulai dari menteri sampai wakil presiden, sampai dia pensiun, sampai dia almarhum meninggal. Ada yang nggak yang bilang tidak enak gitu? Enggak, belum pernah. Belum pernah? Belum pernah. Ada yang marah-marah? Enggak, belum pernah ada. Ada yang makan nggak mau? Oh, itu nggak ada, jarang sekali, mesti dimakan langsung. Pasti dimakan. Ada yang Anda sudah masak presiden nggak mau makan? Ya, kayaknya sih nggak ada, harus menghormatin tamunya kan, mereka harus makan. Biar gimana. Untuk menghormati tamunya harus makan? Iya. Oh gitu kerja Anda enak ya? Oke, kita mau masak nih, tapi caranya begini nih. Nah, jadi saya punya permainan gini, kita siapin daging, kita udah siapin semuanya. Jadi, sayang. Hei. Sama aja gitu ketiga-tiganya. Masa sama saya panggil aja. dia sayang, nanti dia suka sama saya? Saya panggil dia sayang, jelas kan, cocok. Oke. Jadi kamu pikirin mau masak apa? Ada dagingnya, kamu siapin daging-dagingnya aja. Ya, udah siapin. Pokoknya pikir mulai dari sekarang. Ya, setelah hasil potongan itu lempar ke Chef Hengki. Ya, Nah, siap. Anda masukin ke wajan, ya, digoreng dikit, lalu dilanjutkan oleh Pak Sugijo. Ya, siap. Terserah. Jadi saya mau tahu mikirnya apa, jadinya apa nanti. Ya. Boleh komunikasi nggak? Nggak boleh, tidak boleh komunikasi. Jadi diam-diaman. Jadi dirahasiakan, itu ada bumbu, ada 2 macam, putih sama kuning. Ya. Terserah. Saya mau bikin apa, saya tinggal meneruskan aja. Betul. Ya, saya prepnya dulu. Kita lihat. Waktunya 30 detik tiap ini ada ikan, ada ayam, Wow. cabai dan sebagainya, 30 detik, motong tangan kepotong dong, Pak. Ya pokoknya kalau saya bilang stop lah gitu ya. Oke. Ini apa ini? Ini apa ini? Itu bumbu Itu campur. bumbu Oke. halus. Jadi Anda dulu. Indonesia. Anda dulu. Yes. Silakan. Oke. Ada 4 putaran. Jadi muter terus Ada gitu. 4 putaran. Oh, ada 4 putaran. Jadi 30 detik tapi 4 putaran. Oke, 30 detik. Jadi gantian ya. Oke. Silakan di sini. Ready? Tunggu. Wah. Ya, agak kepanasan, agak Ini kebakar. belum apa-apa udah berasap ya. Luar biasa memang, kompor kita memang begitu. Silakan, go. Yeay, oke. Gimana kalau kita mulai dari wortelnya dulu aja ya? Lihat waktunya tidak lama, Because tapi this is putaran. the veggies. Ya. Jadi ini yang kita iris-iris dulu. Oh, waktunya I have ada di something in plasma. mind. Alright. Veggiesnya 10 detik mungkin. lagi. 10 detik, 10 Berapa? detik. 5, 4, 3, 2, 1. Aduh. Lanjut. Anda boleh nerusin ini, Anda boleh nerusin ini. Nah, oke. Mau masak apa coba saya mau tahu. Oh, bawang. Mengeprek bawang. Anda taunya itu bawang atau kuku dari mana? Dari bentuknya. Dari rasanya. Udah profesional. Ya, siapa tahu. Biasanya dari Sugijo. Ayo. The water, no? Oh iya. Nah, dikasih air. Ayo. Pusing, mau bikin apa coba dikasih air. Dia udah selesai dulu. Oh, dia bikin garnisnya. Padahal tujuannya bukan itu. Wait. Itu udah mateng belum tadi ya? Udah. Udah?
Kan kalau Ayo, di otak kan dibelah kamu dulu. yang cicipin ya, Dedi Kita udah ya? rebus dulu, Aduh. baru kita tinggal sotewet finish. Dedi, ini meja rendah sekali kayaknya sengaja deh. Iya memang. Biar kamu agak-agak nungging gimana. Iya, kayaknya sengaja. Lanjut. Buat putaran ya? Iya, kalau Oke. putaran. Nah, dimasukin sama dia langsung. Oh, ikan. Langsung masuk ikan. Kasih air lagi. Jangan diangkat tuh. Ini ya, begitu Pak Sukijo selesai katanya. Big. Baru 2 putaran, Pak. Ya. Oke. Ayo mau ngapain, Pak? Ayo. Sabar. Ayo mau ngapain, ayo. Ini kita harus dicop dulu di semuanya. Dua ya, baru dua ya. Let's see. What am I Let's see. doing here? What am I doing? Oh, here we go. Bawang merah. Yes, Pakai pat. yes, Oh. Tumis dulu. yes. Kita pakai sedikit. Tidak boleh ngomong. Boleh bicara. Enak aja Anda bicara. Susah ya Om masak ya Susah, ini kayaknya. udah putaran ketiga nih. Kayaknya ada yang belum kepotong tuh tadi lu masukin. Iya. Nah, Kasih apa itu? daun jeruk. Daun salam. Daun salam. Gila. Yes. Ih, bisa. Wih, luar biasa. Tiga ya. 3. Pak Sukijo masuk, selesai. Loh. Selesai, Pak. Baru 3, Pak. Bentar, belum. Tenang. Kayaknya ikannya belum matang, Pak, itu, Pak. Gak ada sendoknya. Ini ngapain? Ego ya. Ego. Oke. Alright. Sekarang ini namanya kaffir lime leaves Iya. atau daun jeruk purut. Iya. Batangnya di tengah kita buang seperti ini. And you just chop it up. Ya. Yeah. Just chop. Seperti ini. Putaran terakhir ya. Masuk lagi. Tambah air dikit. Air lagi. Kasih seasoning. Kok menurut saya ikannya belum mateng ya? Kayaknya ya, Nah, apa nanti- jadi sushi ya, sashimi. Oke. Pak, ini terakhir loh, Pak. Ya. Pak, Siap. Pak, waktunya, Pak. Muka yang mukanya mulutnya tutup dong. Saus pismol. Saus Pismol. pesmol. Kan pis nih kan. Jadi ini judulnya paus pismol. Jadi ada ini mestinya. Tapi kayaknya belum mateng, Pak. Iya. Iya. Kan waktunya nggak ada. Kalau kita waktunya panjang, insya Allah
Karena waktunya cuma 30 detik. Insya Allah mateng, Pak. Ya waktunya nggak ada ya. Ya nyoba saya, Pak, nanti, Pak. Ya nanti dipakai. Oke, kayak apa jadinya? Siapa yang akan mencoba? Kita pikirkan setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di hitam putih. Bawa dokternya ada nggak? Lihatnya sih udah nafsu banget, pengen langsung disantap. Saya ngeliatin dia dari tadi, bukan ngeliatin Oh, ini. dari tadi. masa Saya sih? pengen tahu gitu. Tunggu. Tadi sebenarnya Farah mau masak apa sih? Tadi mikirnya tumisan sih, tumisan. Jadi sayurnya, bumbu dulu, terus sayur masukin ikan. Hampir mirip seperti ini tapi beda dikit. Oh, kalau Engki? Tadi sih mau masak ikan juga, cuman Bukan Besmol? bukan. Bukan? Bukan. Kayaknya ngambil keputusan emang Pak Sukijo dari tadi ya. masuk selesai. Soalnya udah dimasukin dulu dia bumbu-bumbu yang seperti apa, jadi bumbu halusnya. mau nggak Jadi mau mau ngikutin. Ngikutin. Iya. Oh, hebat Anda, Pak. Makanya presiden ya, Pak ya. Presiden aja nurut sama Anda. Pak. Kita cobain. Ini dunia cuma saya loh. Saya nyobain masakan dari 3 orang koki secara sekaligus. Sayangnya nggak dibawa dokternya ya buat nyobain. Maksud dulu. Anda apa ya? Enak kan? Bentar, Pak. Nah itu. Yang bikin enak cabai rawitnya itu. Enak loh tapi. Ya. Luar biasa ya. Bisa gini, Pak ya? Jadi kita gini Mas Om Deddy, kalau kita untuk tamu negara itu juga kombinasi. Jadi kalau kita masaknya main course-nya Indonesia, kita ada appetizer-nya salad itu yang kayak western yang jadi campur-campur, ya. oke. Terus nanti supnya juga Indonesia. Nah nanti terakhir kita punya dessert itu yang kayak kita ala Indonesia karena kita orang Indonesia ada tamu dari Oh, oke. Tepuk tangan dulu untuk mereka bertiga. Itu luar biasa, luar biasa. Nah, saya mau nutup acaranya. Terima kasih buat kehadirannya di sini. Ini very good talk show bicara tentang makanan dan chef sekarang. Tapi tahu nggak Anda ya, kalau Anda merasakan sebuah makanan itu dimakan, dimasukin dalam mulut, dirasakan oleh lidah. Nah, lidah itu akan mengirim sebuah sinyal ke otak Anda untuk menerima apakah makanan yang Anda rasakan itu enak atau tidak. That's how the concept. Masakan dimasukin ke lidah, ke tenggorokan, mereka jadi satu, mereka ngirim sinyal ke otak Anda dan dirasakan enak atau tidak. Masalahnya adalah Anda tahu tidak, yang mengatakan enak atau tidak itu adalah glandula otak, bagian otak yang menerima rangsangan tentang rasa dan feeling hidup. Contohnya cinta. Jadi sama, rangsangannya sama. Jadi hampir sama dengan rasa cinta sendiri ketika Anda merasakan makanan. And that's why food is always taste better when you eat with someone you love. Saya dari Korbus Nikta Gina, inilah Hitam Putih. Thank you. Yes.